Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wal marhaban biwurudikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Ahad 21 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau bersama dengan tanggal 14 September 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Kiai Agus Erwin Akib dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Kiai Haji Sofwan Imran MSI. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Nur Hasim LCMA dengan pembahasan kitab tafsir ayat Al-Hakam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menaikkan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Allah adabat as-samawati wal ardh. Wa ja'alana min salih ahliha. Istawu hakimu sufakum wa tadilu. Wa tarasu wa sudkhul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas. Salli ala Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ويل للمصلين الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أتوب إليه.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام ولك يعود السلام فهينا ربنا بسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بيده ما خلقه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا محبوب سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغيثنا يا الله أغيثنا يا الله اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين وأصلح لنا شأننا كله يا الله يا رب العالمين اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم
ارحمنا يا الله، ارحمنا رحمة تغني رحمة من سواك يا الله يا رب العالمين. اللهم يا غفار اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحتنا من كل شر. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعل ما تبقى من أعمالنا في طاعتك ورضاك يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعل خير أمرنا آخرة، وخير أمرنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية غنية سمية ومردا غير ولا فاضي. اللهم يا مؤخر أخر حياتنا بحسن خاتمة. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. الله تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دوام فيها سبحانك الله، تحية فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah, lebih banyak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih kondisinya masih dalam keadaan sehat walafiat. Itu adalah nikmat Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan segala kegiatan kita. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tergerak hati kita untuk mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, sering disampaikan oleh para muballigh kita, mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini Allah sendiri yang menyampaikannya. Allah yang menyampaikan kepada kita bahwa kalau kamu bersyukur atas segala nikmat yang telah kuberikan, artinya sekali lagi bersyukur, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti akan kutambahkan. Bahkan kalau di dalam ilmu tata bahasa itu dua penekanannya. Ada namanya lamut taukid, yang ujungnya lagi ada lagi nunut taukid. Sehingga dua kali Allah menekankan la azidannakum, saya akan tambahkan lagi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum, jika kamu kufur, tidak mau melaksanakan perintahku, tapi nikmatku mengalir terus kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Allah tidak mengatakan aku akan azab kalian, tidak. Hanya Allah mengingatkan, ketahuilah bahwa azabku sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada azab pedih, untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Saudara-saudaraku jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama banyak-banyak berselawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bulan ini kita masih ramai mendengar dan mengikuti acara Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, acara Maulid Nabi yang biasa dilaksanakan di kampung kita, di daerah kita. Mudah-mudahan dengan maulid tersebut kita sebagai jamaah mendengar dan mau mengambil. Kalau bahasa Al-Qur'annya sami'na wa ata'na. Bukan sama dengan orang-orang munafik sami'na wa asaina. Kalau orang-orang munafik itu yang digambarkan di dalam Al-Qur'an itu sami'na wa asaina. Kami dengar tapi tidak galak melaksanakan perintah tersebut. Nah, mudah-mudahan kita yang sering, yang banyak mengikuti acara Maulid Nabi, di situ banyak contoh-contoh yang disampaikan kepada kita, khususnya contoh dari baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang sami'na wa ata'na. Kita mendengar kisah tersebut, kemudian kita melaksanakannya. Sami'na wa ata'na. Ya. Walaupun seringkali saya berkata sulit untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100%. Sulit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Ya. Tapi ada istilah di dalam bahasa taqdimul ahammi minal muhim. Apa itu taqdimul ahammi minal muhim? Dahulukan yang terpenting daripada yang penting. Apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagus galau-galau. Bagus galau-galau. Akan tetapi mari kita pilih yang mana yang lebih utama kita kerjakan. Contohnya umpamanya bahwa ada di dalam kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yutilus salata wa yaqsurul khutbal jumu'iyyah. Ya. Itu sudah disebutkan di dalam kitab Al-Barzanji, yutilus salata wa yaqsurul khutbal jumu'iyyah. Artinya di sini adalah memanjangkan salatnya kemudian memendekkan khutbahnya. Itu yang harus kita ambil. Tidak usah dulu yang lainnya yang kira-kira semuanya bagus, ya. Seperti bagaimana Rasulullah SAW makan, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah SAW berpakaian, bagus, ya. Tapi sekali lagi, kalau baca dahulukan yang terpenting daripada yang penting. Dahulukan yang utama. Yang utama itu apa? Di segi ibadahnya yang kita ambil dulu. Bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat? Ya, sampai Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kita contoh sholatnya Rasulullah SAW. Ya. Walaupun di segi bilangan mungkin kita tidak sanggup. Tapi bagaimana kekhusyuannya baginda Rasulullah SAW melaksanakan sholat, paling tidak kita contoh. Maaf, mungkin ada yang saudara-saudara kita mendahulukan hal-hal yang lain. Seperti maunya, maaf kalau saya mengatakan, ada yang mencontoh bagaimana Rasulullah SAW makan. Ya, katanya Rasulullah SAW makan pakai
pakai 3 jari. Kalau saya, hemat saya, saya pribadi, tidak usah makan pakai 3 jari. Ya, Rasulullah makan pakai 3 jari itu karena makan pakai kormo. Ya, pakai kormo kemudian pakai roti. Kita makan bubur ayam pakai 3 jari. Iya, tidak pas gitu nah. Tidak pas makan bubur ayam pakai 3 jari, tidak selesai. Kita pakai sendok. Iya. Itu. Jemaah sekalian yang saya hormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya menyampaikan, alangkah sayangnya maulid yang begitu gencar kita laksanakan, akan tetapi akhlak-akhlak umat Islam ini masih cak-cak itulah. Di mana letak salahnya? Di mana letak salahnya? Ya, itulah letak salahnya tadi. Kita datang bukannya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya ada undangan baik. Tidak mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Ya, ada undangan Maulid Nabi. Bedakan undangan Maulid Nabi yang snacknya nasi minyak dengan makanannya, undangannya dengan dengan roti kue kotak itu nah. Otomatis pasti banyak yang hadir kalau pemberitahuan itu nasi minyak. Karena ibaratnya cintanya kepada nasi minyak, bukan cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku jemaah sekalian yang saya hormati, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang sering kita baca. Ini menyangkut masalah bagaimana kita mencontoh Rasulullah, lisannya mengucapkan demikian dan perbuatannya pun demikian. Artinya Rasulullah SAW kalau berbuat sesuatu itu sesuai dengan apa yang diucapkan. Tidak lain yang diucapkan, lain yang dikerjakan. Tidak. Kita kadang-kadang tidak. Apa yang kita ucapkan, ya diucapkan pada saat itu, tapi tiba saatnya di lain tempat kita tidak melaksanakannya. Maka ada di doa yang paling dihafal oleh semua umat Islam. Mungkin hampir semua umat Islam keterlaluan kalau tidak hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hampir dihafal semuanya. Ya. Apa artinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kesenangan, berikanlah kami kesejahteraan, berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Apalagi wa fil akhirati hasanah, juga kebahagiaan di akhirat nanti, kesenangan di akhirat, keselamatan di akhirat. Kita minta. Kemudian yang ketiga apa? Wa qina adzabannar, selamatkan kami, jauhkan kami daripada siksaan api neraka. Mulut berkata demikian. Apakah perbuatannya sama dengan yang diucapkan barusan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apakah sama? Belum tentu. Kalau kita survei di lapangan, begitu banyak orang yang mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi tidak selaras dengan apa yang diucapkan tadi. Saya sering mengatakan, berapa banyak orang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi sifatnya menjadi pembohong. Bagaimana nak bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kalau dia pembohong? Oke, di dunia bisa bahagia karena bisa membohongi orang. Ya.
lancar bisnisnya, lancar usahanya karena kebohongannya. Oke, di dunia kamu bahagia, kelihatannya bahagia, tapi kebahagiaan di dunia itu tidak langgeng. Berapa banyak orang yang memiliki harta yang setumpuk, yang segudang, tapi tidak bahagia, tidak bahagia hidupnya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Keberkahan tidak hati. Kalau di akhirat sudah dipastikan tidak akan bahagia. Sudah dipastikan tidak akan bahagia orang-orang yang demikian. Berapa banyak orang yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi sifatnya masih selalu menzolimi wong. Menipu orang lah, menzalimi orang lah, inilah. Pokoknya sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak disenangi di dalam masyarakat dilaksanakan. Bagaimana Anda akan mendapatkan orang-orang yang bahagia? Bagaimana Allah akan memberikan jalan kepada kalian untuk menjadi orang-orang yang bahagia? Ya. Sekali lagi saya mengatakan, mungkin bahagia karena tipu dayanya. Mungkin banyak yang bahagia di dunia, tapi sekali lagi, dunia bukanlah gambaran kebahagiaan. Bukan gambaran kebahagiaan. Karena begitu banyak orang-orang yang bahagia di dunia, tidak bahagia di akhirat. Dulu pernah kita bahas, ya. Sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhir. Pernah kita bahas itu. Di dalam Al-Quran mengatakan ada dua kelompok manusia, syaqiyun wa sa'idun. Menjadi orang-orang yang rugi dan orang-orang yang bahagia. Nah, di antara dua macam ini dibagi menjadi 4 lagi. Di antaranya ada yang sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Kelihatannya bahagia di dunia, tapi syaqiyun fil akhirah. Kiri nanti di akhirat nanti. Jadi orang-orang yang susah. Kenapa? Sifatnya mengatakan pembohong lah, pendusta lah, penzolim lah, tukang begal lah, tukang rampok lah, korupsi lah, dan lain sebagainya. Doa ini ayat Al-Quran, doa ini Rabbana atina sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Mulut mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah. Mulut kita berkata, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Perbuatannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Kan yang banyak ini, maaf saya mengatakan, ini namanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan. Jangan sampai kita tidak ngerti, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lalai, dianggap biasa-biasa baik. Kita sholat, Masya Allah, 17 kali kita baca, iya karena ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Tapi tiba saatnya kita selesai sholat, apa gawian kita? Menzalimi wong, membohongi wong. Ya. Kalau umpamanya kita berjualan, ngurangi timbangan lah dan sebagainya. Kalau kita mengukur, mengurangi takaran. Ya. Atau umpamanya, ya, belum sampai di toko, baru keluar dari masjid. Ya, baru keluar dari masjid.
Barusan tadi waktu di masjid mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Tiba-tiba keluar dari masjid, apa yang digawekannya? Ngambil sendal wong. Gila, nah ini anyar ini. Anyar. Ya. Sendal wong yang dembatnya. Ya. Jalan lurus dari ngambil bareng wong. Jalan lurus tak kalau kita menipu, mengurangi timbangan. Jalan lurus tak yang namanya berbohong. Bukan jalan lurus. Artinya apa? Kita sendiri yang minta lurus, kita sendiri yang bengkok. Bahasanya apa? Kau yang memulai, kamu yang mengakhiri. Kamu yang memulai, kamu yang mengakhiri. Iya, lain di bibir, lain di hati katanya. Tuh. Bagaimana doa kita mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak konsisten terhadap ucapan kita? Iya. Coba Rasulullah, begitu jujurnya Rasulullah. Jujurnya Rasulullah SAW, tidak galak berbohong. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang dikejar. Mungkin yang dikejar itu Rasulullah pun tidak tahu. Itu di dalam kisahnya. Ada seseorang yang dikejar, mungkin dia maling, mungkin ngapo, mungkin ada kesalahannya. Yang jelas orang itu dikejar. Yang dikejar ini lewat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat depan Rasulullah SAW. Kemudian taruhlah umpamanya saya ini berada di posisi Rasulullah SAW, berdiri di sini. Tiba-tiba ada yang lari di sini, dikejar. Ada orang lari dikejar. Kemudian yang mengejar di sana. Datang orang itu yang mengejar tadi, nanya kepada saya, Pak Ustadz, jenggot enggak tadi ada orang lewat di sini? Ada orang lari di sini. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak lihat, di dalam posisi di sini, Rasulullah berbohong. Karena Rasulullah lihat Rasulullah, lihat orang itu lewat di depan Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan, kalau Rasulullah berkata, aku tidak lihat, berarti Rasulullah berbohong. Tapi Rasulullah tidak berbohong. Bagaimana perilaku Rasulullah SAW sehingga walaupun dia masih berada di situ, tapi Rasulullah tidak berbohong. Disinilah yang namanya kecerdasan Rasulullah SAW. Sungguh sangat cerdas. Bagaimana tingkahnya Rasulullah SAW? Bergeser sedikit. Dari sini, apakah bergeser ke sini dikit. Datang yang orang ngejar tadi, tanya kepada Rasulullah. Kira-kira, jengok tak orang lewat tadi di sini, yang lari di sini? Apa kata Rasulullah SAW? Selama saya berdiri di sini, tak kati orang lihat, tak kati yang kujingok. Berbohong tak Rasulullah? Tidak, karena kan posisinya kan berubah sudah. Sewaktu dia berada di sini, mungkin sewaktu ditanya Rasulullah lihat tak ada orang lewat tadi di sini. Kalau Rasulullah mengatakan tidak lihat, berbohong Rasulullah. Kenapa? Di depan dia kok lewat orang lewat tadi, yang berlari tadi. Tapi karena Rasulullah menggeser posisi berdirinya, apakah dari sebelah kiri, apakah sebelah kanan, digesernya tempat posisi berdirinya, makanya Rasulullah ditanya, jika ada orang lewat tadi sini, apa kata Rasulullah? Selama aku di sini, adaku dak jingok wong. Aku dak jingok wong lewat. Berbohong dah? Tidak. Karena selama aku berdiri di sini, aku dak jingok. Tapi waktu saya berdiri di sini, aku jingok. Ya, cerdasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW sangat takut berbohong.
Kita umatnya begitu hobi, begitu senang berbohong, tidak takut dengan bohong. Sampai-sampai Rasulullah SAW selalu mengatakan, la takdzib, la takdzib, la takdzib. Selalu bertiga kali, la takdzib. Jangan berbohong. Seorang Yahudi mau masuk Islam. Seorang Yahudi mau masuk Islam. Bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, apa syaratnya masuk Islam? Apa syaratnya masuk Islam? Kata Rasulullah, gampang. Gampang. Apa gampangnya? Kata Rasulullah SAW, jangan berbohong. Ya, jadi bukan itu baik. Jangan diambil satu kesimpulan. Kalau begitu jangan berbohong ya. Tidak usah sholat, tidak usah puasa, sudah aman lah itu. Bukan. Ini salah satu di antaranya syaratnya orang kalau menjadi seorang Muslim, jangan sering-sering berbohong. Jangan selalu berbohong. Jadi sewaktu orang Yahudi tadi bertanya, ya Muhammad, apa syaratnya orang masuk Islam itu? Ya. Syaratnya kalau sudah menjadi orang Islam apa kira-kira? Kata Rasulullah, jangan bohong. Oke, kalau begitu, aku nak masuk Islam. Gampang nian syaratnya. Sudah masuk Islam dah orang Yahudi tadi. Selang beberapa hari, ketemu Rasulullah SAW agak siang dikit. Taruhlah jam 2 atau jam setengah